Komunitas Jogja Malam, Pro 1 RRI Yogyakarta.
Selamat malam, Namo Sang Yang Adi Budaya Nama Budaya. Bahagia sekali kita di hari Selasa kali ini 20 April 2021 kembali berjumpa dalam acara spesial kita Penyejuk Jiwa Buddha. Dan pendengar, saat ini juga telah terhubung untuk narasumber kami, beliau Mas Arya Wamsa, Frankie MA, Deputi Yayasan Pendidikan Meta Surabaya, dan beliau juga seorang motivator. Kalau begitu saya sapa untuk yang ada di Surabaya sana. Selamat malam Mas Frankie. Selamat malam Mbak Dina. Kabar ini, waduh. Oke, kabarnya sehat, tetap semangat. Oke, semangat terus. Tetap semangat dan sehat ya. Sudah nggak hujan lagi ya? Oh, panas sekali sekarang udah. Oke, baik. Tema kita, waduh, luar biasa nih. Apa guna beragama begitu ya? Iya. Serem juga nih. Serem juga ya. Apa guna beragama? Bisa diberikan prolognya apa sih sebenarnya manfaat dari kita beragama dalam cakupan Buddhis ini? Silakan, Mas Frankie. Oke, Mbak Dina, terima kasih. Selamat malam kepada pemirsa semua RRI Pro 1 Jogja ya. Selamat malam dan Namo Buddhaya. Selalu sehat dan tentu kita selalu dalam semangat Buddha Dhamma. Malam hari ini kita mengajak para pemirsa untuk mulai merenungkan ya apa itu fungsi agama untuk kehidupan kita. Karena kalau kita lihat, kalau kita teliti, agama juga seringkali menjadi disalahgunakan ya untuk hal-hal kekerasan, hal-hal segala macam. Maksudnya mereka menggunakan atas nama agama terhadap sesuatu yang harusnya bukan agama, kan gitu ya Mbak Dina ya. Betul. Nah, Buddha sendiri menjelaskan bahwa agama apapun sekali lagi, karena beliau tidak menyebut merek ya, tapi beliau menyebutkan fungsi kita beragama, fungsi kita memilih ajaran ya. Beliau menjelaskan 3 hal. Ajaran itu boleh kita ikuti, boleh kita tekuni, boleh kita yakini jika ketika kita menerima ajaran itu, kita berhenti untuk tidak berbuat jahat. Nah, itu Mbak Dina yang pertama. Okay. Jadi, ajaran apapun, jika mengajarkan untuk berhenti berbuat jahat, maka itu menjadi agama yang pantas kita yakini. Lalu, Buddha tidak berhenti di situ juga. Selain menghentikan apa yang jahat, agama itu juga mengajarkan bagaimana berbuat baik. Ya, kalau tidak berbuat jahat saja itu seperti kita layaknya kita Mbak Dina, kalau kita punya peliharaan gitu, ya kan, kita ajarin dia cara makan di mana, buang air gimana, lalu bagaimana supaya nurut dengan majikan, selesai. Tapi Buddha tidak mau begitu. Buddha bilang ajaran yang berikutnya yang perlu kita ikuti jika dia mengajarkan kita untuk berbuat kebaikan. Tidak hanya menghentikan kejahatan, tapi berbuat kebaikan. Nah, sekali lagi, kalau ada kegiatan teror, kegiatan radikal, kegiatan yang merusak nilai-nilai kebaikan, itu pasti bukan agama. Itu pasti suatu ajaran yang tidak baik, seperti itu. Lalu yang ketiga, Buddha menjelaskan, selain dia menghentikan kejahatan, selain dia membuat kita untuk menanam kebaikan, ajaran yang kita perlu yakini itu adalah yang mengajarkan kepada kita untuk berlatih memurnikan pikiran, berlatih untuk membuat pikiran menjadi lebih bijaksana, berlatih atau ajaran itu mengajarkan kepada umatnya, kepada pemeluknya untuk supaya para pemeluk atau mereka yang meyakini ajaran tersebut mau melatih pikirannya untuk terkendali hingga akhirnya menjadi jernih dan bijaksana. Nah, ini 3 hal yang Buddha ajarkan untuk sebuah ajaran atau agama yang patut kita yakini atau kita anut, seperti itu Mbak Dina. 1, menghentikan kejahatan. 2, memperbanyak kebaikan, mengajarkan cara berbuat baik. Yang ketiga, mengajarkan cara-cara untuk melatih pikiran agar bersih
tenang dan bijaksana. Seperti itu Mbak Dina prolognya. Oke, intinya mau beragama seperti apapun, tetapi Betul. 3 kualitas tersebut yang diharapkan ya bisa lebih memperbaiki manusia, begitu ya Mas Franky? Betul sekali. Maka Oke. kita tidak perlu meributkan agama kita, mempertahankan agama kita ketika dihina segala macam. Kita cukup tersenyum. Oh, mereka yang beragama tapi menghina agama lain. Sesungguhnya mereka belum punya agama, kan gitu. Oke, nah Mas Franky, artinya juga ketika kemudian tadi menggarisbawahi yang Anda sampaikan bahwa ketika ada seseorang yang ekstrim kemudian bersikap radikal, maka ini sekedar oknum ya, bukan suatu wadah dalam agama, begitu ya? Pastinya. Jadi itu adalah kepentingan pimpinan oknumnya tersebut. Karena kita coba Mbak Dina bayangkan saja, jarang sekali pelaku, misalnya kita ambil kasus bom bunuh diri di Makassar ya Mbak Dina. Betul. Itu jarang sekali pimpinannya yang mau melakukan eksekusi bom bunuh diri pada dirinya sendiri. Tidak, dia pasti akan suruh orang lain karena dia juga takut mati. Ya kan? Tapi orang lain ini yang tidak memahami arti agama yang tepat, ya akhirnya mati sia-sia, kan seperti itu. Iya, baik Mas Franky. Kemudian salah satu cara bagaimana ya agar juga orang tidak berpikir yang begitu ekstrim, katakanlah seperti itu? Ya salah satu caranya adalah keterbukaan pikiran, open-minded. Kalau kita hanya mengagungkan satu nilai, misal Mbak Dina kenal dengan saya, ya kan? Mbak Dina, oleh saya, Mbak Dina saya minta, Mbak Dina, tolong jangan kamu dengarkan omongan orang lain. Karena sayalah satu-satunya orang yang paling benar di dunia ini. Paling harus kamu sukai, paling harus kamu turuti. Ya kan? Maka kalau sudah begitu, Mbak Dina akan mengunci pikirannya dan tidak melihat yang lain. Sehingga menjadi satu brainwash begitu? Iya, dan akhirnya apa? Kalau saya ngomong salah, ya Mbak Dina jadi salah. Karena nggak cross check gitu loh Mbak Dina. Maka Buddha itu salah satu guru yang meminta pada muridnya untuk tidak mudah percaya dengan dia. Bahkan beliau pernah memberikan sabda, bahkan sebuah kitab suci atau omongan oleh para guru suci atau orang-orang yang dipercaya sebagai orang yang beradab gitu ya, atau orang yang disegani, Anda tidak boleh langsung percaya. Anda selidiki, Anda prakteki. Kalau Anda mendapat hal yang baik dari itu, maka boleh Anda yakini. Jika tidak, Anda boleh untuk tidak meyakininya. Bahkan omongan saya sendiri, Anda boleh tidak meyakininya. Anda cukup selidiki, praktekkan. Jika tidak memberi manfaat, ya sudah, jangan dipakai. Gitu loh. Ya baik. Dan kita juga mengajak pendengar ya yang akan bergabung untuk kesempatan kali ini, karena juga di bulan suci Ramadan waktu kita singkat ini Mas Franky ya. Iya. Hanya sekitar 30 menit. Jadi untuk Anda yang akan bergabung, silahkan. Tema kita apa guna beragama. Tanggapan Anda mungkin bisa berdiskusi bersama beliau Mas Franky. Kami nantikan di 580333. Dan untuk SMS ataupun WhatsApp-nya di 08112711 911. Mungkin ada yang bergabung terputus ya di 580333. Apa guna beragama? Tanggapan Anda bagaimana? Silakan kami tunggu di 580333 dan SMS serta WhatsApp-nya untuk malam hari ini. Oke Mas Franky, kita akan kembali sesaat lagi setelah yang berikut ya Mas Franky. Tetap terhubung ya. Sebaiknya selalu siaga menghadapi ancaman letusan gunung api. Tanda-tanda letusan gunung berapi yang patut diwaspadai adalah sering terjadi gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar suara gemuruh. Apabila sudah menemukan tanda-tanda seperti itu, sebaiknya pergi menjauhi dataran tinggi dan mencari tempat berlindung yang aman. Gunakanlah masker atau kain basah apabila terjadi hujan abu. Inspirasi Kartini. Untaian mutiara kata Kartini dari karyanya dalam buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
Pro 1 RRI Yogyakarta, Kanal Inspirasi. Nah, pendengar mungkin yang akan bergabung kami nantikan ya untuk kebersamaan kita malam hari ini 580-333 ataupun SMS dan WhatsApp-nya di 0811271111 dan tema kita apa guna beragama. Nah, ini bisa berdiskusi bersama beliau Mas Franky. Masih terhubung ya Mas Franky? Ya, Oke. Mas Franky, sudah ada dua yang gabung nih Mas Franky, mungkin bisa ditanggapi dulu karena waktu kita juga singkat nih. Mbak Ninda di Kalasan ini Mas Franky. Mbak Ninda, banyak loh yang tekun beribadah tetapi perbuatannya justru menyimpang. Kalau tanggapan narasumber bagaimana ya? Kemudian yang setia bersama kita Bu Nani nih di Cekal KM5 Mas Franky. Nah, apakah agama dan budi pekerti perlu diajarkan secara bersama-sama? Banyak orang tua yang mengajarkan agama tetapi kadang lupa mempraktekkan budi pekerti, begitu. Atau mungkin maksudnya mengajarkan budi pekerti pada anak-anaknya mungkin. Silakan Mas Franky. Oke, makasih Mbak Ninda. Mbak Ninda di Kalasan. Oke, Mbak Ninda. Oke, ibadah itu ritual, ya. Tapi kalau kita bicara agama yang horizontal, ibadah itu biasanya kita lebih vertikal kepada Tuhan atau Pencipta, kepada sesuatu yang diagungkan. Tetapi kalau kita ibadah masih brutal, ya walaupun sudah beribadah tapi masih brutal, masih serampangan kerjanya atau komunikasi dengan manusia bahkan tidak bagus, tidak harmonis, maka ini kesalahannya sekali lagi kesalahan dalam praktek kemanusiaannya. Dan mengapa bisa begitu? Ya sekali lagi karena Buddha mengajarkan bahwa ajaran itu tidak hanya bicara tentang ritual. Buddha sangat tidak mengagungkan bahwa beliau harus dipuja-puja, tapi ternyata di belakang mereka tidak melakukan praktek yang baik. Maka kata kuncinya sekali lagi, ajaran itu dilakukan untuk menghentikan kejahatan, memperbanyak kebaikan, dan membuat pikiran kita menjadi murni, bersih, tenang, dan bijaksana. Seperti itu. Lalu ketika Bu Neni ya? Iya, Bu Neni di JKKM 5 nih. Ya, kadang orang melihat ketika ajaran agama tidak membentuk budi pekerti, itu pasti menurut saya kesalahannya adalah ketika pengajar ini membuat dikotomi antara agama dan budi pekerti. Padahal agama itu sekali lagi membentuk budi pekerti, bukan sesuatu yang terpisah dengan budi pekerti, tetapi nyatanya kok di lapangan terpisah gitu ya. Ya tadi karena mereka pelaku atau pendidik agama ini terjerat dalam hanya pengetahuan, tidak kepada praktek. Dan ajaran-ajaran yang disampaikan kepada siswa cenderung sesuatu yang ibarat kata absolut, yang abstrak gitu ya, tidak lebih kepada bagaimana kita mencintai kehidupan kita, bagaimana kita mensyukurinya dengan hidup harmonis dengan alam, dengan antar manusia. Tapi lebih banyak mereka mengajarkan sesuatu yang dogmatis, yang selalu mengagungkan ajarannya yang paling benar, yang sehingga tetapi jadi masalah memusuhi ajaran lain. Ini yang jadi masalah. Nah itu. Iya, baik. Untuk Ibu Nani di Cekal KM5 dan juga Mbak Ninda di Kalasan, mudah-mudahan sudah puas ya, sudah ditanggapi narasumber kami dan masih ada sedikit waktu untuk Anda yang akan bergabung. Silakan di 580-333 dan juga untuk SMS dan WhatsApp kami 0811271111. Tema kita apa guna beragama? Tanggapan Anda bagaimana? Seperti apa? Satu lagi nih Mbak Syasha di Sleman. Kalau menurut saya beragama masa ini salah satunya mengatasi stres karena tidak ada tempat curhat, sehingga kepada Sang Pencipta kita curhat. Tepatkah hal ini? Mbak Syasha, silakan. Baik, curhat dalam bentuk apapun itu sudah bagus. Cuman ada baiknya curhatlah dengan sesuatu yang memang memberi balasan, memberi respon yang baik. Kita curhat dengan sesuatu yang abstrak, kadangkala kita yang membuat imajinasinya menjadi seperti tidak terjawab, atau mungkin nanti kalau dalam bentuk jawaban kadang-kadang itu juga bentuknya imajinasi. Ada baiknya curhat dengan seseorang manusia yang memang kita bisa percaya. Dengan Tuhan kita cukup sampaikan terima kasih dan syukur.
Karena kalau menurut saya Tuhan juga sudah sibuk ini, banyak bekerja. Semua orang pada curhat nanti kan repot ya. Baiknya gitu adalah kita lakukan dengan sesama manusia. Bukalah keran-keran komunikasi dengan mereka yang kita percaya. Lalu sampaikan dengan baik dan ya semoga dapat respon yang baik. Karena itu penting kita mendapat respon balik setelah curhat itu diberikan. Seperti itu Mbak Dina. Oke, Mbak Syasha di Sleman, semoga puas ya. Kalau mungkin ada yang akan bergabung, masih ada waktu untuk Anda yang akan bergabung di kesempatan kali ini. Nah, kalau yang saya tanyakan ini Mas Franky, kemudian ketika orang tua mulai mengenalkan agama ini biasanya kan dari usia dini begitu pada putra-putrinya. Nah, bagaimana step by stepnya? Baik. Sekali lagi kita dalam mendidik agama kita harus tahu psikologi bagaimana anak itu berkembang, taraf berkembangnya anak. Jangan sampai kita itu terlalu ekstrim ya, maksudnya gini, kadang-kadang kita mengajarkan agama untuk orang dewasa tetapi disampaikan kepada anak. Salah satunya apa? Terlalu abstrak. Kalau ngajarin agama kepada anak yang universal dulu, jangan yang terlalu intim sehingga seperti kayak ekstrim dan eksklusif. Ini masalah. Kadang-kadang agama itu diajarkan sangat eksklusif sehingga anak itu enggan bergaul dengan agama lain. Ya teman beragama lain gitu loh. Atau membuat dia menjadi orang yang aku loh yang paling benar, aku loh yang paling ini. Itu yang menjadi kesalahan dalam pendidikan agama. Ya, salah satunya mengajarkan toleransi ini yang seperti apa ya Mas ya untuk misalnya putra-putri begitu? Betul, mengajarkan toleransi atau mengerti bahwa perbedaan itu pasti terjadi dalam kehidupan adalah dengan cara sederhananya adalah tadi tidak selalu keinginan anak itu dituruti. Beri sesuatu yang sederhana, mulai sesuatu yang mudah, yang dekat, jangan terlalu muluk-muluk, atau juga jangan terlalu kita itu memberikan apapun yang sepertinya kita kadang ada orang tua yang juga cerita ke saya nggak mau anak saya susah seperti zamannya saya. Nah saya tanya, gara-gara ibu susah, ibu jadi sukses hari ini. Tapi anak kita sekarang nggak susah, kita nggak ada rumusnya, belum tentu dia sukses loh. Maka adalah baik ajarkan sesuatu yang dekat dengan nilai-nilai kehidupan, yang konkret, yang sederhana, jangan yang muluk-muluk. Tetapi akhirnya anak itu jadi eksklusif, ini yang jadi bahaya. Oke. Ya baik Mas Franky, sebagai akhir perbincangan kita, mungkin sebagai closing statementnya nih, apa guna beragama? Silakan. Baik. Oke pemirsa yang luar biasa berbahagia, agama sekali lagi kita gunakan sesungguhnya untuk untuk hidup pribadi kita. Tidak perlu kita menggunakan agama untuk membuat kita sebagai orang yang hebat, orang yang dikenal segala macam. Agama itu adalah the way of life, jalan hidup. Jalan hidup apa? Supaya kita lebih damai, lebih tenang, lebih bisa berbagi, lebih bisa berbuat banyak kebaikan dan stop kejahatan. Itulah arti agama sesungguhnya, the way of life, jalan untuk kehidupan kita. Sehingga kalau Anda beragama tapi Anda masih mengganggu orang lain, bikin keonaran sana sini, tidak punya kasih sayang, tidak mau berbagi, tidak punya kebijaksanaan, maka sesungguhnya Anda belum beragama. Oleh karena itu segeralah kita merefleksikan diri kita, apakah benar kita sudah beragama. Demikian Mbak Dina. Oke, Mas Franky, terima kasih walaupun perbincangan kita singkat, mudah-mudahan menginspirasi ya. Yes. Terima kasih, tetap sukses di Surabaya. Terima kasih Mbak Dina. Oke, sukses selalu. Terima kasih Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. 91,1 Pro 1 RRI Yogyakarta, Kanal Inspirasi. Ayat-ayat suci Dhammapada Yamaka Waga, syair 1 dan syair 2. Mano pubang kama dhamma mano seddha mano maya manasa
paduddhena pasatiwa karotiwa tato nang dukhamanweti cakang wawahato patang mano pupang kama dhamma mano seddha mano maya manasace pasanena pasatiwa karotiwa tato nang sukhamanweti caya wa anapayini. Artinya, pikiran mendahului semua kondisi batin. Pikiran adalah pemimpin. Segalanya diciptakan oleh pikiran. Apabila dengan pikiran yang jahat, seseorang bicara atau berbuat dengan jasmani, maka penderitaan akan mengikuti si pelaku karenanya, seperti roda kereta yang mengikuti jejak kaki lembu jantan yang menariknya. Pikiran mendahului semua kondisi batin. Pikiran adalah pemimpin. Segalanya diciptakan oleh pikiran. Apabila dengan pikiran yang bersih, seseorang berbicara atau berbuat dengan jasmani, maka kebahagiaan akan mengikuti si pelaku karenanya, seperti bayangan yang tidak pernah meninggalkan tubuh seseorang. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
sampai di sini untuk kebersamaan kita. Banyak Jiwa Buddha dengan tema Apa Guna Beragama bersama narasumber kami, beliau Mas Arya Wamsa, Frankie MA, Deputi Yayasan Pendidikan Meta Surabaya, dan juga seorang motivator. Semoga bermanfaat. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Lintas Jogja Malam, Pro 1 RRI Yogyakarta.